Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang foto gadis muda yang dibunuh tanpa sensor. Itu viral di TikTok dan itu tuh sadis banget fotonya. Cuma gue liatnya yang udah disensor karena yang kebanyakan ada tuh itu. Dan ini gue mau ceritain gimana kisah pembunuhannya. Langsung kita simak beritanya. Ini TW tuh maksudnya dari si content creatornya, sexual assault, pelecehan seksual, diperkosa sebenarnya dia tuh, mutilasi, terus kebijakan dari penonton disarankan, maksudnya apa ya, kalau nonton ini tuh harus sudah 18 tahun, terus harus kuat mental. Dia pakai bahasa Inggris buat terjemahin. Selamat datang di Dre's True Crime Stories, cerita asli kriminal milik Dre. Ini tuh si cewek ini tuh yang di sebelah kanan bawah namanya si Dre. Dan ini adalah kisah tentang Christine Lee Silawan. Peringatan, kebijakan penonton disarankan. Christine Lee Silawan adalah seorang siswa SMA berumur 16 tahun dan seorang sukarelawan di gerejanya, berasal dari kota Lapu-Lapu, provinsi Cebu di Filipina. Ya, dia tuh, Christine Lee itu bukan orang Indonesia ya. Gue pikir tadinya juga pas ngeliat Christine Lee itu, gue pikir orang Indonesia, ataunya dia orang Filipina. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Dia selalu bermimpi untuk menjadi seorang pramugari. Dia akan menjadi pramugari yang sempurna. Karena dia itu memiliki badan yang tinggi, langsing, dan sangat cantik. Menurut gue sih dia biasa aja, cuman kalau tinggi dan badannya kurus, tinggi, memang bagus, cocok untuk jadi pramugari. Tapi nasibnya tragis. Pada tanggal 10 Maret 2019, ini tuh kejadiannya udah 3 tahun yang lalu ya. Tapi fotonya itu viral lagi di TikTok Indonesia gitu. Christine meninggalkan rumahnya pada sore hari untuk mendengarkan ceramah di gereja, misa di gereja. Di gereja terdekat di kotanya. Waktu Christine tidak juga pulang ke rumah beberapa jam kemudian, ibunya mulai khawatir. Jadi ibunya melaporkan kalau putrinya itu hilang kepada polisi malam itu juga. Awalnya polisi menangkap Jonas Bueno. Ini Jonas Bueno ya, yang telah kabur dari kejaran polisi, sedang dicari oleh polisi maksudnya, untuk kasus pembunuhan lainnya. Dia dianggap telah membunuh Christine karena persamaan antara bagaimana Christine telah dibunuh dan bagaimana Jonas telah membunuh Trinidad Batukan di kota Danau. Reportase menyatakan bahwa Trinidad
Wajah Trinidad juga telah dikuliti sampai ke tulangnya. Walaupun Jonas mengakui pembunuhannya terhadap Trinidad, tapi dia tidak mengakui pembunuhan terhadap Christine. Kemudian dinyatakan bahwa dia namanya telah bersih dari pembunuhan Christine, karena pada saat itu dia sedang berada di kota Davao pada saat waktu pembunuhan Christine, dan tidak bisa pergi ke Cebu lalu kembali lagi ke kotanya dalam waktu yang sangat singkat. Ketika polisi mengecek Facebook Messenger-nya Christine, ditemukan bahwa beberapa jam sebelum kejadian, Christine itu chatting dengan seorang pria. Ini ada rekaman CCTV ya, tapi ini cuma di foto. Ini Christine berjalan bersama pria itu tuh mantan pacarnya. Ternyata pria itu adalah mantan pacarnya yang telah putus dengannya beberapa hari yang lalu, beberapa hari sebelum kejadian maksudnya. Mereka juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV Christine bersama dengan seorang pria yang tidak dikenal pada sekitar pukul 6:30 malam. Sedang berjalan di pinggir jalan, tidak jauh dari tempat tubuhnya ditemukan. Investigator tuh apa ya? Para penyelidik percaya bahwa Christine dibunuh karena pacarnya itu cemburu. Dengan informasi ini, polisi menangkap mantan pacar Christine. Mantan pacarnya itu yang di sebelah kanan ini. Paling kanan yang pakai baju tulisan NBI. Tapi mukanya ditutupin untuk biar nggak malu gitu. Jadi apa sih, tersangka itu nggak boleh diketahui identitasnya gitu, karena dia orang terakhir yang melihat Christine hidup. Ibu dari anak ini protes, bilang bahwa anaknya itu bermain basket dengan teman-temannya dan juga mengerjakan pekerjaan rumah pada hari Christine dibunuh. Tapi menurut NBI, kesaksian ini palsu. Karena polisi menemukan rekaman CCTV anak lelaki ini sedang berjalan dengan anak lelaki lain pada pukul 6:12 malam. Jadi di luar rumah gitu loh. Jadi alibinya tuh nggak kuat gitu. Apa tadi, gue lupa. This alibi was false as they were able to obtain a CCTV footage of the boy walking away from the church being followed by another man at 6:12 p.m. They filed murder charges. Mereka melayangkan tuntutan pembunuhan terhadapnya. Tapi karena polisi menangkapnya tanpa surat warrant tuh, surat izin gitu loh. Jadi kalau mau menangkap orang tuh harus ada surat izin dari kepolisian.
Jadi dia dibebaskan. arrested without a warrant. He was eventually released. On April 2019, Pada April 2019, seorang pria berumur 42 tahun 42-year-old man by the name of dengan nama Renato Lanes Renato Llanes was arrested for illegal ditangkap karena possession of firearm dia punya senjata api ilegal dan pelanggaran and violation of the election gun ban. pelarangan senjata api pada masa election tuh apa ya? Pemilihan umum. While in custody, he made a confession that Saat ditangkap, dia mengaku bahwa dia adalah orang satu-satunya he was the one who murdered Christine yang telah membunuh Christine and that he did the crime alone. dan dia melakukannya sendiri. According to his statement, he created a dummy Facebook account and pretended Menurut pernyataannya, dia membuat akun Facebook palsu dan berpura-pura sebagai remaja laki-laki lah ya. to be a teenage boy to draw the attention of the young girl. Jadi dia kan udah 42 tahun, pura-puranya tuh dia masih 16 tahun untuk mendapat perhatian dari Christine. He chatted with her frequently until they became an online couple. Dia sering chatting dengan Christine sampai mereka menjadi couple online, pasangan online. Jadi dia tuh pacar online-nya Christine. Renato was obsessed Renato terobsesi dengan Christine. with her. They agreed to meet on the day of the murder, and Mereka setuju untuk bertemu pada hari kematian Christine, pada hari pembunuhan Christine. when they finally saw each other, Dan ketika mereka bertemu secara langsung, she realized that she had been Christine baru sadar bahwa dia telah ditipu. Catfish itu maksudnya, gue kasih tau ya, catfish itu arti harafiahnya atau arti kiasannya itu tuh, arti langsungnya itu lele. Tapi kalau arti kiasannya itu artinya seseorang yang menyamar menjadi orang lain. Jadi identitas palsu secara online gitu. Jadi kayak si Renato, dia ngakunya dia tuh 16 tahun, tapi sebetulnya udah 42 tahun. Dia ngakunya dia masih single, padahal dia udah punya istri, punya 5 anak. Gitu. Itu yang disebut dengan catfish ya, jadi kalian tahu sekarang. catfished. An argument ensued between the two, and when Terjadi pertengkaran di antara keduanya. Christine told him that she already Dan ketika Christine memberitahu Renato bahwa dia telah punya pacar, has a boyfriend, he got pissed. Renato menjadi marah. Out of rage, Karena kemarahannya, Renato menusuk Christine sebanyak 30 kali. Dari source yang gue baca, ditusuknya cuma 20 kali, tapi ini katanya 30 kali. Well, you know lah, beda source, beda omongan, beda informasi gitu. Kita nggak tahu mana yang benar. Jadi gue bilang sekitar 20-30 kali. Dan ini tuh, kalau dari source lain yang gue baca tuh, Renato tuh mau memperkosa si Christine. Christine nggak mau. Sebenarnya bukan memperkosa, tapi ngajak berhubungan. Tapi Christine nggak mau. Jadi dia marah, dia jadinya mau bunuh Christine. Dan itu tuh karena pengaruh narkoba. Renato ini katanya jualan narkoba, plus dia pakai juga. Jadi karena kesetanan gak bisa berhubungan sama Christine terus, dalam pengaruh narkoba juga, makanya Renato membunuh Christine secara keji gitu. Renato stabbed her 30 times. He also claimed that he was inspired by the Momo Nah, kalau ini kasih taunya, si Renato itu terinspirasi dari Momo Challenge. Momo Challenge tuh gue nggak tahu apaan ya, gue cuma pernah denger doang. Ini Momo itu setahu gue tuh film horor Jepang kalau nggak salah. Ini tuh fotonya si hantu Momo itu tuh matanya besar banget gitu, terus mulutnya mungkin slit juga kali ya, yang
lebar kepotong gitu, nggak kayak slit mouth cewek yang slit mouth itu loh. Tapi gue nggak tahu juga, coba aja cari sendiri ya mau challenge itu apa. Tapi pasti menyeramkan sih. Challenge, so he went a step further by mutilating her dead. Jadi dia memutuskan untuk memutilasi tubuhnya dengan gunting. Ya, jadi diguntinglah mukanya si Christine itu. Tapi dari sumber lain yang gue baca, sebetulnya alasannya si Renato gunting mukanya itu karena biar muka Christine tuh nggak dikenalin. Jadi agak sulit untuk mengetahui korbannya itu siapa gitu loh. Supaya nggak ketahuan, maksudnya gitu. Nggak ketahuan korbannya siapa, nggak ketahuan siapa yang bunuh, maka dia gunting. Padahal sekarang ada DNA cek gitu ya. Jadi semuanya bisa diketahui dari DNA gitu. Jadi ya akhirnya ketahuan juga kalau itu Christine. Body witnesses. Now here is where it gets even more messed up. Di sini di informasi ini sekarang malah ada info yang lebih kacau lagi. When the autopsy results Ketika pakar otopsi mengeluarkan hasil otopsi Christine, were released, the medical examiner claimed that dokter yang memeriksa berkata the way Christine's bahwa bagaimana wajah Christine dikuliti face was skinned was very precise itu sangatlah rapih and could not have been possibly done by just one man. dan tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu pria, hanya oleh satu pria. Soalnya guntingannya rapi, kalau satu pria mungkin sulit, mungkin akan berantakan gitu ya. Kalau menurut gue rapi di sini mungkin potongannya lurus rata gitu loh, kayak profesional. Terus kayak dibantu sama beberapa orang, nggak mungkin cuman sendiri. Dan dengan keadaan orang yang mabuk, sakau, narkoba, nggak akan mungkin bisa melakukan itu. Jadi kemungkinan Renato tuh bohong, dia tuh mungkin bersama temannya atau teman-temannya, jadi mungkin bisa 2 atau 3 orang yang bunuh Christine. The autopsy revealed that her tongue, Lalu otopsi membeberkan bahwa lidahnya, trachea, trakeanya, esofagusnya, trakea esofagus itu ada di leher ya, di dalam leher kalian. Terus kuping sebelah kanannya esophagus, her right ear, and parts of her neck dan sebagian dari lehernya itu hilang. Jadi yang disebut mutilasi itu tuh mutilasi mukanya dimutilasi, abis udah dikulitin sampai kelihatan tengkoraknya, terus juga lehernya sama kupingnya hilang. Gila, sadis banget. Ini yang gue bilang bikin ngeri guys. were missing. Contrary to what the police Berbeda dengan apa yang polisi katakan, claimed, the medical examiner found evidence that Christine was sexually assaulted. pakar otopsi menyatakan bahwa Christine telah diperkosa. Gue rasa mungkin aja sewaktu Christine sebelum meninggal udah diperkosa duluan, atau setelah Christine meninggal diperkosa. Karena kalian tahu nggak, kalau orang yang gila, yang psikopat, kriminal gitu tuh, misalkan mau perkosa cewek, tapi ceweknya nggak mau, terus dibunuh ceweknya, terus pas udah mati ya udah diperkosa gitu. Suka ada yang kayak gitu. Tahu dari mana gue? Tahu dari gue suka nonton kriminal. Terus ini kasusnya akhirnya ditutup Case was closed nonetheless, and Renato was charged with dan Renato dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Ini Renato yang tengah ya, yang pakai baju orange, bukan bapak-bapak yang ganteng yang depan-depannya polisi, makanya gagah. murder, while the ex-boyfriend Terus mantan pacar Christine akhirnya dibersihkan namanya. was cleared of any involvement. While awaiting trial, he was found dead in his jail cell on May. Renato ditemukan meninggal di selnya pada tanggal 24 Mei 2020 saat dia sedang menunggu pengadilan.
Pengadilan kan lama, bisa berhari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan. Belum aja di sidang, dia udah mati duluan. 24/2020, he died by hanging himself. Dia mati dengan gantung diri. Renato mati gantung diri. Ya gitulah, kebanyakan kalau pembunuh kisahnya tragis. Dia sendiri matinya tuh nggak cantik, nggak natural. Ya mungkin dia ngerasa di penjara nggak enak, atau ngerasa bersalah, dihantui. Merasa bersalah karena udah ngebunuh Christine secara sadis. Mungkin juga dihantuin kan. Christine jadi orang penasaran mungkin, terus mungkin tayangin dia setiap malam. Begitu dia tidur, dia mimpiin Christine terus mungkin. Terus kalau baca Christine, tadinya juga dia ngaku kalau misalkan dia yang bunuh Christine, tapi itu karena dia tuh terpaksa ngaku karena polisi nyiksa dia secara fisik plus mental. Jadi kalau polisi tuh kalau kasus udah lama tapi udah ada kemungkinan tersangka ditangkap tapi nggak ada cukup bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dia tersangka, maka polisi biasanya bakalan mukulin tuh orang habis-habisan, nyiksa tuh orang supaya ngaku gitu, supaya kasusnya ditutup, selesai, terus gak dapat tekanan lagi dari atasan. Kalau gue sih taunya polisi tuh kayak gitu kalau di film sama di kisah-kisah kriminal nyata, tapi nggak tahu yang aslinya kayak gimana, dan nggak mau tahu juga, amit-amit jangan sampai gue jadi korban kayak gitu. Nah, jadi dari sini pelajaran moral yang bisa diambil, jangan percaya sama sembarang orang yang lo kenal cuma dari online, dari Facebook, Instagram, Twitter. Bisa aja dia nipu lo dengan identitas palsu, atau biasanya orang kayak gitu tuh nggak baik. Biasanya tuh cuman kalau cowok gitu ya, biasanya tuh dia cuma mau tidur sama lo doang, tapi nggak pernah peduli sama perasaan lo atau hati lo. Ya orang-orang kayak gitu yang dari internet dikenal tuh biasanya nggak baik, dan gue udah sering pengalaman ketemu sama cowok-cowok yang nggak bener, dan gue udah kapok gitu. Jadi hati-hati aja bagi cewek-cewek yang masih single, yang mau ketemu sama pacar dari online, Facebook, Instagram atau apapun, jangan. Soalnya takut kejadian kayak gini, kita sebaiknya mencegah daripada ntar udah kejadian gak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Kayak gue udah capek banget. Sekian dulu untuk itu kan, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.